Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali di MC Mariati Tutorial, sebuah channel yang akan membuat teman-teman semuanya terampil menggunakan komputer. Kalau teman-teman terampil menggunakan komputer, itu manfaatnya banyak sekali, akan mendukung kinerja teman-teman di dalam dunia kerja, baik secara administratif maupun profesional. Nah, kali ini saya akan berbagi masih tentang Excel ya teman-teman, dan saya wow, keren banget tentang Excel itu manfaatnya, fasilitas yang ada di dalam Excel itu banyak sekali. Masih banyak yang perlu digali. Kalau kita bekerja menggunakan Excel, maka materi-materi yang saya bagikan pasti akan membuat teman-teman lebih keren lagi. Oke, materi kali ini yang akan saya bagikan adalah CONIF dan SUMIF. Nah, di sini nanti akan kita bahas disertai dengan contoh kasus yang detail serta kombinasi dalam penyelesaian masalah ya. Nah, teman-teman, kalau kita menggunakan fungsi CONIF dan SUMIF, kita harus tahu perbedaannya loh. Nah, jadi teman-teman jangan hanya bisa menghitungnya atau menggunakan formulanya, tetapi harus mengerti manfaatnya. Karena yang penting. Nah, apa perbedaan antara CONIF dan SUMIF? Nah, di sini teman-teman, kalau CONIF itu digunakan untuk menghitung kuantitas, ya, tentu dengan kondisi atau kriteria tertentu. Sedangkan SUMIF digunakan untuk menghitung total nilai. Ya, sama sesuai dengan kondisi atau kriteria tertentu. Nah, perbedaannya kalau CONIF menghitung kuantitas atau jumlah atau frekuensi. Nah, sedangkan kalau SUMIF untuk menghitung total nilai secara keseluruhan ya. Nah, biasanya kalau kuantitas itu berapa kali seperti itu ya. Sementara kalau SUMIF itu berapa rupiah biasanya begitu. Nah, formulanya untuk menghitung CONIF itu sama dengan CONIF lalu dalam kurung buka range titik koma kemudian kriteria kurung tutup lalu enter. Nah, teman-teman, ada juga komputer yang diformat bukan titik koma tapi koma. Pokoknya satu di antara dua itu ya. Sementara kalau formula SUMIF itu rumusnya adalah sama dengan SUMIF kurung buka range titik koma kriteria titik koma kemudian kurung buka lalu ngeblok ringnya nilainya atau dalam hal ini pengertiannya adalah sum ring ya, lalu kurung tutup ya. Nah, kali ini untuk pembahasan kali ini supaya memudahkan teman-teman untuk memahami, saya akan membuat contoh tentang case di toko Makmur Jaya. Nah, teman-teman, di toko Makmur Jaya ini menjual 5 macam barang, ya 5 macam produk. Ya, nanti akan dijelaskan di belakang ya. Kemudian toko Makmur Jaya ini memperkerjakan 8 tenaga penjualan. Nah, jadi nanti dalam hal ini untuk pengembangan toko ke depan, pemimpin ingin mengamati, ingin menganalisis mengenai tenaga penjualnya, kemudian juga produknya. Nah, apa yang akan dianalisis? Ya, apa yang akan dianalisis? Dua hal yang akan dianalisis. Yang pertama adalah tenaga penjual. Di sini pemimpin toko ingin mengetahui untuk tenaga penjual, ingin mengetahui yang pertama, poin pertama adalah berapa kali closing dari masing-masing tenaga penjual. Nah, berapa kali closing? Karena itu keterampilan khusus. Nah, untuk bisa closing kan keterampilan ya. Nah, kemudian masih untuk tenaga penjual, poin kedua yang akan dianalisis adalah berapa total nilai penjualan dari masing-masing tenaga penjual. Nah, itu tadi yang akan dianalisis untuk bagian pertama, yaitu tenaga penjualan. Nah, teman-teman, untuk menganalisis berapa kali closing itu menggunakan CONIF. Sedangkan berapa nilai closingnya, berapa nilai penjualannya akan menggunakan SUMIF. Ya. Nah, kemudian bagian dua yang akan dianalisis oleh pemilik toko adalah produk yang dijual. Nah, sekarang yang poin pertama, berapa jumlah penjualan untuk masing-masing produk. Jadi masing-masing produk ini hanya untuk mengetahui mana produk yang paling banyak. Paling banyak dalam hal ini adalah kuantitasnya yang dijual. Sedangkan yang kedua,
berapa total nilai penjualan dari masing-masing produk. Kalau yang warna kuning itu mesti dalam kuantitas, kalau yang warna merah itu adalah dalam rupiah. Nah, yang warna kuning dua-duanya kita menghitung pakai count if, sementara yang warna merah kita menghitung pakai sum if. Nah, jadi teman-teman, untuk membahas materi ini nanti akan dibahas menggunakan materi atau formula yang dipakai adalah 3. Yang pertama adalah fungsi if, kemudian fungsi count if, dan fungsi sum if. Nah, ibaratnya seperti ini, ya. Kolom pertama adalah nomor berarti ada transaksi dalam hal ini. Kemudian kolom yang kedua adalah tanggal transaksi. Kolom yang ketiga adalah nama-nama tenaga penjual, jadi tenaga penjual yang sedang transaksi pada tanggal itu. Kemudian produk yang terjual apa saja di sini. Nah, ini data yang pertama ya. Nah, ini harganya belum kita isi ya, nanti kita isi. Nah, kemudian data yang kedua di sini informasi mengenai harga barang ya, informasi mengenai harga barang. Kemudian tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga adalah daftar prestasi penjualan tenaga penjual. Ada 8 nama tenaga penjual. Kemudian yang kedua, berapa jumlah closingnya? Berapa kali jumlah closingnya? Ini ya, jumlah penjualan artinya dalam hal ini berapa kali jumlah menjualnya. Sedangkan kolom yang ketiga adalah berapa nilai penjualannya. Maka kolom yang kedua mencari count if, kolom yang ketiga mencari sum if. Begitu juga yang tabel di bawah. Tabel di bawah tadi untuk mengamati produk ya. Berarti di sini nama produk. Nama produknya apa saja. Kemudian kuantitas penjualannya berapa di sini. Nanti pakai count if. Kemudian yang ketiga adalah nilai jual. Berarti pakai sum if ya. Nanti kalau sudah kita cari hasil akhirnya seperti ini. Teman-teman kita mulai menghitung ya. Kita mulai gunakan 3 rumus tadi, rumus if dan count if dan sum if. Nah, data aslinya seperti ini. Data aslinya seperti ini. Untuk memudahkan supaya kelihatan jelas, saya akan perbesar ya, perbesar seperti ini. Kita mulai dari di sini, nilai penjualan atau harganya, menentukan harga setiap barang yang ada di situ, supaya tidak mengetik satu-satu. Nah, caranya sama dengan, kemudian if, kurung buka, kita klik di jenis barang di sini, sel di sini tempat saya, sel D4, lalu sama dengan kemudian tanda petik, ya, tanda petik, kita tulis mesin cuci, tanda petik, titik koma, kemudian harganya 3 juta, saya tulis ya, 23. Lalu titik koma, if lagi, kurung buka, kemudian D4 lagi, boleh diklik selnya, boleh juga diketik ya, D4, kemudian sama dengan Gibson set, dalam tanda petik dulu, tanda petik, titik koma, 15 juta, titik koma, if lagi, kurung buka, sel D4, sama dengan tanda petik, meja makan, tanda petik, titik koma, if lagi, kurung buka, D4, sel D4, sama dengan vacuum cleaner. Nulisnya harus sama persis ya teman-teman, kalau enggak nanti salah lagi ya. Vacuum cleaner, kemudian tanda petik, jangan lupa, titik koma, vacuum cleaner. Tunggu, ini tadi ada yang salah ya.
Dikoreksi dulu kalau salah ya. Meja makan harganya belum saya kasih. Meja makan harganya 8 juta. Oke. Titik koma. If vacuum cleaner harganya berapa? 2 juta. Titik koma. Lalu tinggal terakhir tinggal tulis aja 10 juta. Tutup. Oke. Kurung tutupnya 4. Enter. Nah, lalu kita copy ke bawah ya, kita drag ke bawah. Kita tes ya jumlahnya. Kita jumlahkan ke bawah. Kurung tutup. Enter. Nah, ini jumlahnya ya. 2 juta ini jumlahnya 258 juta. Nah, sekarang teman-teman, langkah berikutnya adalah kita mencari yang sebelah sini. Ya, kalau tadi pakai F biasa, ini pakai F berikutnya. Daftar prestasi penjualan tenaga penjual ya. Yang akan diamati oleh pimpinan tadi, kita mulai dari sini. Ingat ya, ini berarti menghitung kuantitas closing atau dalam hal ini adalah berapa kali closing. Nah, menggunakan count if sama dengan count if kurung buka yang diamati tenaga penjual, berarti tenaga penjual yang kita blok sampai bawah. Kemudian titik koma, lalu titik koma lalu kriterianya adalah yang paling atas, kita klik, kurung tutup, enter. Nah, kita copy ke bawah, kita drag ke bawah ya. Nah, ini jumlahnya. Seharusnya jumlahnya kalau kita jumlahkan ke bawah adalah 30 karena ada 30 closing untuk 8 orang ya. Nah, 30. Sekarang kita mencari nilai penjualan dari masing-masing tenaga penjual. Nah, kita mulai dari dana sama dengan sum if kurung buka. Kemudian nama-nama tenaga penjual kita blok dari dana sampai Putri di sini ya. Kalau sudah, titik koma. Lalu kriterianya adalah kita klik aja di sini nama tenaga penjual, titik koma, kemudian kurung buka. Kita ngeblok yang di sini ya, harga-harga ini, nilai penjualan ini ya, harga-harga ini kita blok sampai bawah. Kurung tutup. Kurung tutupnya 2 kali, enter. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya itu ya. Lalu ini kita tarik ke bawah, kita tarik ke bawah. Nah, sampai sini. Kita lihat jumlahnya sama dengan sum kurung buka, kita blok. Nah, 258 juta. Nah, teman-teman, di sini sebetulnya analisis dari pemimpin adalah seperti ini. Ternyata yang paling banyak menjual adalah Heri, yaitu sebesar 60. Nilainya adalah 63 juta. Yang paling banyak adalah Heri, yaitu sebesar 63 juta ya. Nah, walaupun mengenai frekuensinya, Pandu juga closingnya 8 kali, tetapi mungkin karena ada barang yang dijual tidak semuanya yang mahal, jadi Pandu nilai totalnya di bawahnya. Oke, sekarang kita cari yang kedua ya, mengenai analisis masing-masing produk. Kalau tadi ini masing-masing tenaga penjual, kita amati yang berikutnya adalah masing-masing produk, yaitu dari mesin cuci, kitchen set, meja makan, vacuum cleaner, dan sofa.
Nah, kita letakkan di sini, kita mau menghitung dengan formula count if, ya. Sama dengan count if, kurung buka. Nah, berarti yang kita ringnya adalah mengenai produk. Nah, bukan tenaga penjual lagi loh ya. Jadi sini kita tarik ke bawah sampai dengan sofa, kemudian titik koma, lalu kita kriterianya kita ambil yang di sini, ya, mesin cuci di sini, kurung tutup, enter. Nah, mesin cuci terjual 1, kemudian tarik ke bawah. Nah, jadi kitchen set terjual 7, meja makan 7, vacuum cleaner 7, sofa 8 ya. Oke. Kita jumlahkan harusnya 30. Ya, sekarang kita sedang mau mencari tentang nilai penjualan. Nilai penjualan dari masing-masing produk. Ingat ya, pakai sum if. Sama dengan sum if, kurung buka, ringnya dari tadi, dari produk, dari mesin cuci, kita tarik ke bawah sampai dengan yang terakhir. Nah, kemudian titik koma. Lalu kriterianya adalah nama di sini ya, kita klik aja mesin cuci di sini yang paling atas. Kemudian titik koma, kurung buka, range dari jumlah ini kita klik ke bawah dari harga nilai penjualan sampai bawah, kemudian kurung tutup, kurungnya 2 kali ya, karena tadi ada kurung bukanya 2 kali. Nah, sekarang kita drag ke bawah. Oke, kita jumlah, harusnya sama nilai ini, harusnya sama ya angkanya ya. Kalau sama berarti benar ya, nggak ada salah rumus ya. Oke. Nah, teman-teman, untuk membuktikan, nah teman-teman kita lihat di sini, ternyata yang paling mendapatkan nilai penjualan paling tinggi dalam hal ini adalah kitchen set. Karena harganya sudah mahal, dia terjual 7, sekian. Jadi ini nilai penjualan yang tertinggi nilainya ini ya. Nah teman-teman, untuk mengkoreksi apakah ini rumusnya benar atau enggak, kita bisa lihat. Ini jumlah totalnya penjualan dalam 1 bulan adalah 258 juta. Kalau ini sekian udah sama, ini udah sama berarti benar. Oke teman-teman, gampang sekali ya. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan belajar, teruslah menjadi pribadi pembelajar yang selalu bertumbuh, belajar terus karena itu menyenangkan. Dan kalau kita belajar dengan menyenangkan, pertumbuhan kita juga cepat. Dan kalau teman-teman belajar tentang Excel, wah itu menarik sekali karena banyak sekali fasilitasnya. Oke teman-teman, kalau teman-teman merasa materi ini bermanfaat, jangan lupa ya supaya yang mendapatkan manfaat lebih banyak, maka share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa subscribe. Oke, salam sukses, tetap semangat, keep fighting. See you.